Di seluruh dunia, di budaya manapun, kalau ada dua orang menikah, pasti ada pestanya kan? Ada makanan, ada kumpul-kumpul, ada tawa bahagia. Tapi di balik semua kemeriahan itu, seringkali ada makna yang lebih dalam. Nah, dalam tradisi Islam, perayaan ini punya nama dan makna yang sangat khusus. Yuk kita selami bersama, apa itu walimah? Dalam Islam, perayaan pernikahan ini dikenal sebagai walimah. Tapi, ini bukan sekedar pesta makan-makan biasa loh. Walimah itu sebuah institusi yang punya tujuan, aturan, dan bahkan kewajiban tersendiri, baik buat yang punya hajat maupun buat para tamu. Jadi, apa sih yang bikin walimah ini spesial banget? Oke, jadi apa itu walimah? Untuk memahaminya, kita mulai dari definisi dasarnya dulu dan gimana kedudukannya dalam ajaran Islam. Gampangnya gini deh, walimah itu intinya adalah menyajikan makanan dan mengundang orang-orang untuk merayakannya bersama. Poin utamanya adalah berbagi kebahagiaan. Ini tuh kayak pengumuman publik yang isinya, semuanya, dua orang ini udah sah loh, yuk kita rayain bareng-bareng sebagai satu komunitas. Nasihat dari Nabi Muhammad ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Poinnya tuh bukan soal seberapa megah atau mewah pestanya, tapi niat di baliknya. Pesannya jelas, umumkan pernikahanmu. Adakan perayaan sekecil apapun itu, mau cuma dengan seekor kambing, atau bahkan lebih sederhana lagi, nggak masalah. Yang paling penting adalah tindakannya itu sendiri, mengumumkan dan berbagi berkah. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah walimah ini wajib hukumnya? Jawabannya adalah sunnah muakkadah. Artinya, ini bukan kewajiban mutlak, tapi sebuah praktik yang sangat-sangat dianjurkan. Melaksanakannya, apalagi kalau sesuai dengan tuntunan syariat, itu dianggap sebagai ibadah yang bernilai pahala. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Kalau buat tuan rumah sifatnya sangat dianjurkan, ternyata buat tamu ceritanya beda total. Yuk kita lihat gimana perspektifnya bisa berbalik 180 derajat. Betul, kalian nggak salah baca. Buat seorang muslim yang diundang ke walimah yang diadakan sesuai ajaran Islam, hukum untuk datang itu fardu ain. Ini kewajiban pribadi yang melekat pada setiap individu. Jadi undangan ini bukan sekedar ajakan sopan santun ya, ini adalah panggilan yang punya bobot spiritual dan sosial yang serius. Kenapa sampai segitunya? Nah, kutipan yang kuat ini menjelaskan semangat di baliknya. Walimah itu tujuannya buat menyatukan komunitas, bukan malah bikin sekat sosial. Ini adalah kritik tajam terhadap eksklusivitas. Perayaan yang cuma mengundang yang kaya dan melupakan yang miskin, itu udah kehilangan esensinya dan dianggap sebagai jamuan terburuk. Tentu saja, ini jadi pertanyaan penting ya. Apakah kewajiban untuk datang ini mutlak, nggak ada toleransi sama sekali, atau ada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang tamu boleh atau bahkan harus menolak undangan? Tentu ada pengecualiannya. Kewajiban buat datang itu langsung gugur kalau acaranya sendiri melanggar prinsip-prinsip Islam. Contohnya, kalau ada minuman keras, hiburan yang nggak pantas, atau pelanggaran syariat lainnya yang jelas-jelas ada di sana. Dalam kondisi seperti itu, seorang tamu bukan cuma boleh, tapi bahkan dianjurkan untuk tidak hadir demi menjaga prinsipnya. Tapi tunggu dulu. Ada satu faktor lagi yang super penting yang nentuin undangan itu wajib dipenuhi atau enggak. Apa itu? Niat si tuan rumah. Mari kita lihat lebih dalam apa sih yang dimaksud undangan tulus itu. Para ulama menekankan gini, kewajiban kita sebagai tamu untuk datang itu bergantung banget sama tulus atau enggaknya niat tuan rumah. Kalau ngundangnya cuma karena takut sama orang itu, atau buat cari muka ke orang penting demi jabatan atau harta, nah undangan itu dianggap nggak tulus. Undangan yang tulus itu lahir dari keinginan murni buat mempererat silaturahim dan berbagi kebahagiaan. Oke, jadi gimana dong caranya ngadain walimah yang pas, yang bawa berkah, bukan malah jadi masalah? Tenang, ada panduan praktisnya yang jelas banget. Anggap aja ini kayak rambu-rambu lalu lintas buat acara yang berkah. Ada lampu merahnya, alias hal-hal yang jelas-jelas harus dihindari. Coba kita lihat beberapa aturan utamanya. Aturan pertama soal ikhtilat. Ini istilah buat campur baur bebas antara laki-laki dan perempuan yang nggak punya hubungan keluarga dekat atau mahram. Tujuannya simpel kok, untuk menjaga kesopanan dan kehormatan semua yang hadir, jadi interaksi tetap terjaga dalam batas yang pantas. Berikutnya ada konsep tabarruj. Nah, ini lebih spesifik ditujukan untuk para wanita. Maksudnya adalah tindakan menampilkan perhiasan atau kecantikan dengan cara yang berlebihan yang bisa menarik perhatian yang nggak seharusnya. Contohnya apa aja? Ya, macam-macam. Misalnya, pakai parfum yang wanginya semerbak banget di tempat umum, jalan dengan gaya yang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian, atau pakai baju yang terlalu ketat atau transparan. Intinya adalah menjaga penampilan agar tetap sopan dan bersahaja. Dan ini poin yang krusial banget. Perayaan,
Seseru dan sebahagia apapun, nggak boleh mengalahkan kewajiban utama. Ingat, walimah itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Sementara, sholat 5 waktu itu wajib, nggak bisa ditawar. Jadi, acara harus diatur sedemikian rupa supaya baik tuan rumah maupun tamu nggak ada yang ketinggalan sholat. Oke, setelah kita bahas semua aturan dan panduannya, yuk kita balik lagi ke intinya. Sebenarnya apa sih ruh atau jantung dari tradisi walimah ini? Pada akhirnya, esensi walimah itu sederhana banget. Tujuannya itu buat apa? Buat bersyukur sama Tuhan, buat ngumumin pernikahan ke semua orang, dan buat mempererat ikatan kita sebagai komunitas. Tujuannya bukan buat pamer kekayaan, bukan buat saing-saingan sama tetangga, apalagi buat boros-borosan. Ini pengingat kalau kebahagiaan sejati itu ada di rasa syukur dan kebersamaan. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Di zaman sekarang, di mana pesta seringkali jadi ajang pamer dan bikin stres, kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari konsep walimah ini? Mungkin, terlepas dari keyakinan kita, ada kebijaksanaan universal di balik fokus yang sederhana ini. Rasa syukur, kebersamaan, dan mencari berkah.